Jadi bagaimana dong masuk ke roto? Jadi masuk ke roto itu sebisa mungkin nanti paling depan, sebisa mungkin terus geser ke depan, gitu ya. Nanti mungkin ketika pembimbing misalkan karena kalau grup terlalu banyak, di sini kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dua lubang selahnya adalah sahabat Rasulullah tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini setelah selesai sholat subuh berjamaah, kita akan mengikuti nampak tilas Sirah Nabawiyah mengelilingi Masjid Nabawi yang dipandu oleh Ustadz pembimbing. Para jamaah dan Ustadz akan bertemu di depan pintu 326 Masjid Nabawi. Sebagai informasi, Masjid Nabawi ini terdapat banyak pintu masuk yang dapat diakses dari berbagai sisi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Masjid Nabawi dibangun di tempat unta tunggangan Nabi Muhammad menghentikan perjalanannya dan didirikan sejak waktu pertama Nabi Muhammad tiba di Madinah. Lokasi itu semula adalah tempat penjemuran buah kurma milik anak yatim dua bersaudara Sahal dan Suhail bin Amr, yang kemudian dibeli oleh Nabi Muhammad untuk dibangunkan masjid dan tempat kediamannya. Pada awalnya, Masjid Nabawi ini berukuran sekitar 50 meter dikali 50 meter dengan tinggi atap sekitar 3,5 meter. Seiring waktu, Masjid Nabawi mengalami renovasi dan perluasan. Hingga saat ini, luas Masjid Nabawi adalah 235.000 meter persegi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad, disebutkan bahwa satu kali sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya dari 1000 kali sholat di masjid yang lain, kecuali di Masjidil Haram. Sementara, satu kali sholat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Baik teman-teman, mari kita ikuti pemaparan Ustadz pembimbing Sirah Nabawiyah. Ada Umar bin Khattab dan ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Silahkan pilih di antara dua orang itu, kata Abu Bakar. Silahkan pilih antara Umar atau Abu Ubaidah. Umar kan ya kalau bahasa kita jadi kaget. Ini kok tiba-tiba saya yang dijorokin begitu kan? Yang dijorokin kok saya. Akhirnya Umar lah yang ketika itu sebelum ada kesepakatan berinisiatif balik begitu ya. Awalnya Abu Bakar demikian, ini dibalikkan sama Umar bin Khattab. Diterangkan, wahai orang-orang Ansor, Umar lalu mulai menceritakan kebaikan Abu Bakar. Ya, Allah hadis kecuali Abu Bakar. Karena bertanya juga siapa yang hari ini sedekah. Tidak ada yang jawab juga kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah melakukan amal ini tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar. Itu satu. Kemudian kedua, Abu Bakar adalah salah seorang yang diperebutkan oleh siapa? Oleh 8 pintu surga. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, sesungguhnya di surga itu ada 8 pintu. Ada 8 pintu, kata Nabi, yang ahli sholat, yang amal jagoannya adalah sholat, dipanggil dari pintu sholat. Baik, kita lanjutkan ceritanya tadi. Nah, Bapak Ibu, jadi gitu ya, ada di surga 8 pintu yang amal jagoannya sholat, dari pintu sholat, yang amal jagoannya sedekah dari pintu sedekah, yang amal jagoannya puasa dari pintu puasa atau pintu ar-royah. Apakah ada seorang
maka ada satu manusia mintil kal abwa bikuliha yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Galak amat. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada. Kayaknya itu bukan makhluk. Pegang langsung. Wah. Iban dulu sempet lagi dulu. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar bertanya, hal yuta'ahad min tilkal abwab bikuliha wa ya Rasulullah, ada nggak manusia, ada nggak hamba Allah yang dipanggil dari 8 pintu tersebut? Jadi dipanggil dari semua pintu. Kata Rasulullah, na'am ada. Abu Bakar, kamu salah satunya. Itu dua. Yang ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling pertama disuruh ngimami ketika Rasulullah sakit. Jadi ketika Rasulullah sakit, ketika itu Rasulullah bilang, suruh Abu Bakar suruh Abu Bakar jadi imam salat. Pada nggak langsung dikerjain tuh sama para sahabat tuh. Akhirnya mau nolong sahabat-sahabat yang lain. Nabi sampai mengulangi perintah itu, perintah Abu Bakar untuk mengimami sholat. Sampai ibunda kita Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu ayah saya. Abu Bakar itu orangnya gampangan, cengeng. Kalau sholat, dia itu belum baca ayat, belum banyak ayat yang dibaca udah nangis. Jadi sholatnya itu penuh dengan tangisan. Nabi tidak jawab apa, Nabi hanya menjawab perintah Abu Bakar untuk bersolat. Nah, dari kesimpulan itu maka Umar menyimpulkan, dengan kejadian demikian, maka setujukah kalaulah yang menjadi khalifatul Rasulullah SAW, yang menjadi pengganti Rasulullah, yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar. Setelah itu akhirnya jadi dibalikan gitu, jadi di counter attack sama Umar bin Khattab. Awalnya Abu Bakar nawarin Umar sama Ubaidah, ini di counter sama Umar. Akhirnya para hadirin setelah mereka Burung-burungnya. sebagian besar sampai nanti pada akhirnya dibayar secara resmi. Bapak Ibu bisa lihat masjid dari Menara Abu sebelah itu. Baik, jendela ya. 1, yang tengah 2, yang paling ujung 3. Nah, ini adalah nanti gambaran ketika bapak-bapak secara khususnya, karena ibu-ibu nggak bisa, gambaran bapak-bapak ketika menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu memang tidak bisa ya, jadi yang ini memang hanya bapak-bapak, untuk bapak-bapak saja. Nanti bapak-bapak setelah ketika ziarah itu datang ke posisi saya, jalan ke arah sana. Nah, nanti ketika jalan, ini jendela yang pertama. Ini dari jendela 1 sampai ke jendela 3 itu adalah gambaran rumah Rasulullah bersama istri-istri. Jadi rumah Rasulullah itu nggak langsung, bukan rumah gedung yang agak besar, tapi ibarat merupakan kamar-kamar untuk istri-istrinya. Istri beliau ada 11, ketika 9. Nah, jadi beliau itu rumahnya itu bukan besar, tapi untuk istri-istri itu punya kamar masing-masing. Nah, jadi kalau digeblangkan lah kalau bahasa Sundanya, jadi kalau dibesarkan, maka ya selebar ini dari ujung sampai ujung sana.
Nah, jendela pertama nanti bapak-bapak ketika jalan, jendela pertama ini bukan lurusan makam Rasulullah. Nah, makam Rasulullah itu adalah pelurusan yang di sini, lurusan jendela yang kedua, lurusan pagar yang kedua. Ini yang dinamakan dengan Hujrah Aisyah, rumah istri Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu bisa lihat ini ada tulisannya ya, bapak-bapak khususnya ada tulisan Rasulullah nanti persis seperti ini. Ada tulisan Rasulullah, berarti ini lubang yang ada tulisan Rasulullah di atas ini adalah sejajar atau satu arah, satu lurus, satu baris dengan makam Rasulullah. Di sini kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dua lubang selahnya adalah sahabat Rasulullah tercinta, yaitu yang pertama seperti di tertulis di sini adalah lurusan makam Abu Bakar. Nah di sini di bolong yang kedua kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar. Di sini bolong yang ketiga adalah lurusan makam Umar bin Khattab. Nanti bapak-bapak mengucapkan Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab. Jadi jangan kekecoh dengan bolong-bolongnya ya. Lihat nama di atasnya. Berarti kalau yang nggak ada nama itu bukan. Selanjutnya, apakah bolong ini kalaulah ngelihat gitu, kita tengok ada kuburannya terlihat? Jawabannya tidak. Karena Nabi kan mudah-mudahan dari Allah ada di Allah pada sore hari nanti ya, setelah bapak-bapak sudah kumpul, nanti malam ibu-ibu setelah isya langsung jadi pada maghrib pulang ke hotel makan, lalu nanti di lobi salat isyanya baru komisinya. Dari mana rodoh itu? Rodoh itu adalah imma baina mimbari, dari di antara mimbar. Mana mimbar Rasulullah ini? Lokasi mimbar Rasulullah di sini. Tapi di sini sudah jadi tinggi ya, sudah dibongkar, sudah diperbarui, sudah lebih bagus. Nah, ini mimbar Rasulullah lokasi di sini. Di antara mimbar dan rumahnya yang mana? Ini di pinggir pagar yang itu. Ini adalah bagian samping makam yang tadi, nah gitu. Ini adalah bagian sampingnya. Jadi kalau kotak ini adalah bagian kanan. Foto yang sebelah sana itu bagian depan. Jadi antara mimbar dan rumahku yang bagian paling kanan adalah ada raudhah, ada taman di antara taman-taman surga. Jadi ini. Untuk simpelnya bagaimana? Bapak Ibu nanti ketika masuk ke raudhah itu si tiangnya, tiang raudhah itu akan berbeda sendiri. Dia punya motif seperti ini. Dia punya motif seperti ini. Ini ada hitam-hitam bulat, ada kelopak bunga, ada kelopaknya, dan mungkin sebagiannya ada yang berlogo bunga seperti ini. Logo bunga seperti ini. Jadi untuk memastikan kita berada di dalam raudhah, silahkan lihat kita ada di antara tiang yang mana. Kalau kita berada di antara tiang yang tidak khas, tidak ada cirinya, tidak ada gambar bulatan hitam seperti ini, tidak ada kelopak di atasnya atau tidak ada gambar bunganya, maka kita posisi berada di raudhah. Berada di luar raudhah. Maaf. Jadi bagaimana dong masuk ke raudhah? Jadi masuk ke raudhah itu sebisa mungkin nanti paling depan, sebisa mungkin terus geser ke depan. Gitu ya. Nanti mungkin ketika pembimbing misalkan karena kalau grup terlalu banyak, nggak bisa nyempil satu-satu ke depan. Artinya kalau grup ini nggak bisa 20 orang masuk maju ke depan semua. Artinya silahkan Bapak Ibu kondisikan masing-masing. Artinya saya bersama ibu saya berdua nih. Saya lihat di depan celah ada berdua, ya maju berdua. Gitu ya. Bapak juga demikian. Nanti ketika masuk misalkan dengan pembimbing entah saya atau Ustaz Amram atau mungkin kita berdua. Kalau kita berdua 15 orang nggak mungkin langsung plak gitu ngebaris di depan, nggak mungkin karena itu bukan milik kita raudhah itu. Tapi misalkan Pak Firman ngelihat gitu kan, ini ada satu orang di sana. Dulu Masjid Nabawi ukurannya segimana? Masjid Nabawi ketika Rasulullah, zaman Rasulullah yang dikatakan tadi ya taman-taman surga itu ukurannya itu kurang lebih sampai sini aja, sampai pilar ketiga. Jadi ini rumahnya, ini rumah batas rumah Rasulullah sampai ke sini, sampai pilar ketiga. Nah, setelah itu ada perluasan lagi, ada perluasan Rasulullah, ada perluasan Abu Bakar, Umar, perluasan ke depan, ini perluasan Utsman bin Affan, perluasan ke depan. Lalu kemudian ada lagi perluasan di zaman dinasti Umayyah, ini ke belakang. Kotak ini nih. Nah, kotak sini yang ada terbuka di tengah. Kemudian ada lagi perluasan Raja Fahad yang mana perluasannya yang kanan dan kiri. Sebelah kiri saya, sebelah kanan beserta halaman luarnya. Itu proyek terbesar, mega proyek ketika Raja Fahad itu perluasan Masjid Nabawi dengan ukuran yang kita lihat pada gambar ini. Gitu Bapak Ibu ya. Mari kita lihat.
bisa lihat ada celah ya di antara apa? Celah di antara dua hotel. Jadi kan 310 itu merupakan ada celah kan ya? Ada celah di antara dua hotel. Nah itu namanya bahasa orang Syarif Mamsha Quba. Jadi tempat jalur pejalan kaki kalau mau jalan ke Quba. Jadi di situ udah ada jalan kayak jalan setapak kalau di sana kayak beragam. Jalannya udah dipakai blok dari celah situ lurus terus sejauh 3 sampai 4 kilo nyampe deh ke masjid Quba. Pameran, ini tempat memamerkan sesuatu. Baik ya, tempat memamerkan sesuatu. Nah, di sini ada pelang warna hitam. Ini Professional Skill Expansion. Jadi ini sejarah perluasan Masjid Nabawi. Yang sebelahnya, sebelah kiri, hijau. Yang warna hijau. Perluasan Masjid Nabawi yang hijau itu ada Mesir Sirah. Disebut dijelaskan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail dan menggunakan teknologi terkini. Di sana ada layar besar, bisa bisa misalkan apa nih? Jadi ada kayak seperti ada gambaran layar, misalkan apa Rasulullah itu sifatnya begini. Nanti diklik di layar besar itu, nanti keluar hadis-hadisnya, keluar hadis-hadisnya. Dua museum ini masuknya ada masuknya, ada biaya masuknya. Terakhir tahun kemarin ya, saya belum pernah masuk lagi tahun ini. Itu tahun kemarin. Kalau yang ini sekitar 20 real, 15 atau 20 real gitu. Yang museum yang hitam ini, yang hijau itu dia lebih mahal, 40 real seorangnya. Kurang lebih di sana. Intinya berbayar, ya. Jadi HTM-nya mungkin bisa jadi berbeda ya ketika sekarang. Saya belum pernah lagi. Ya. Di sini bukan tidak boleh diminum. Bukan tidak boleh diminum, tapi ini bukan air non zam-zam, bukan air zam-zam. Dan gentongnya ada tulisan zam-zamnya. Kalau yang luar itu, seingat saya, gentongnya sama, tapi tulisan zam-zamnya itu ditutup atau dikerik begitu, dicoret. Seingat saya begitu. Itu amanah juga. Gentongnya itu yang air itu, air apapun itu ya. Tapi airnya suci dan bisa air kobok. Itu Kubah Hijau, makam Rasulullah. Makam Rasulullah.
Mengirim surat. Pemakaman Bakir posisinya kita sejajar tanah Bakir. Ya Bapak kan itu kan gerbangnya ke atas. Nah, berarti kita itu jadi di bawah tanahnya. Di bawah tanah. Jadi memang kita di atas. Nah di sini adalah di mana Nabi para sahabat Nabi SAW setidaknya ribuan karena di masa Nabi itu Baki ini adalah salah satu tempat peristirahatan kalaulah ada atau kalaulah bisa kalian meninggal di Madinah, meninggallah di Madinah. Kalau bisa meninggal di Madinah, meninggal di Madinah supaya tidak berdiri di pinggir bangunan yang ada tenggeran merpatinya. Nanti terkena bom nanti. Terkena bom atom dari atas. Selain bukan apa berangkat bersihinnya. Baki ini bapak-bapak bisa masuk ya. Jadwalnya adalah setelah sholat subuh. Jadi bapak-bapak setelah sholat subuh langsung keluar dari pintu 37. Pintu 37 itu mana? Jadi kalau kita bayangkan posisi hotel kita itu, kalau kita ngadep kiblat, posisi hotel kita itu kanan belakang. Kanan belakang. Nah, ini posisi di mana? Kiri depan. Jadi kita ngadep kiblat dulu. Kita ngadep kiblat. Hotel kita di mana? Kanan belakang. Posisi kita di mana? Di kiri depan. Nah, Bakir itu kiri depan. Bagian kiri paling kiri depan. Jadi ngadep kiblat dulu supaya gampang. صدق يا أم فلسطين من غزة يا أم صدق غالي. Kenapa ya? Karena orang-orang pengennya kan masuk dulu, tapi kan ya ini jadi kosong.
dari 25, 26, 27 sampai kalau datang 1 jam, laki-laki ini masih di 1 jam sebelum masih bisa di halaman. Dan sholatnya di halaman dapatnya. 1 jam setengah, 2 jam, insya Allah masih dapat di dalam. Datangnya 20 menit sampai jelang azan, itu di luar. Sholatnya di pinggiran hotel. Jadi akses ke pintu gerbangnya udah ditutup. Jadi udah nggak boleh ada yang masuk pintu gerbang hijau lagi, sholatnya di depan hotel. Berarti setengah 1. Yes, azannya setengah 1. Jadi jangan datang jam 12. Jadi saya bukan ngajarin ini ya, saya bukan ngajarin jelek, cuman saya menceritakan realitas. Jadi kalau bapak-bapak baru ke masjid jam 12 lebih 10, itu sama aja dengan datang ke masjidnya pas azan. Karena apa? Bakal kebagiannya dekat hotel salat, nggak bisa masuk pelataran. Jadi jangan masjid kalau jam 12 mah pelataran.